Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Alisa Listira Putri. Di video kali ini kita akan belajar tentang Power Security. Nah, di sini terdapat penjelasannya. Judul pembahasan yang akan saya bahas yaitu apa itu Power Security. Yang kedua, Power Security Violation Shutdown. Yang ketiga, saya akan melakukan pengujian port security, dan yang keempat memasukkan MAC address sticky, dan yang kelima apa itu violation protect dan apa itu violation restrict. Lalu saja kita ke yang pertama yaitu apa itu port security. Nah, kita akan belajar port security seperti namanya. Security ini merupakan keamanan. Jadi port security adalah mengamankan setiap ports atau interface. Nah, kita akan belajar melalui kasus. Nah, di sini kita mempunyai 3 server, 1 switch, dan 1 PC klien. Oke. Nah, di sini kita coba untuk menghubungkannya terlebih dahulu dari switch ke server. Dari switch ke PC. Nah, di sini untuk interface 1 kita lihat dulu ya. Di sini ada interface FA1, interface FA2 dan 3 ini sudah dikhususkan agar tersambung ke server-server yang sudah terhubung. Nah, di sini misalnya kita memiliki satu kasus, yaitu misalnya terdapat hacker. Oke. Nah, hacker ini misalnya jika hacker ini ingin mencabut kabel interface 1 ini yang terhubung ke server 2 dan menyambungkannya ke miliknya, ke perangkatnya ya. Dan hacker ini ingin mengirimkan paket peretas atau pesan peretas ke PC klien. Misalnya di sini kita pencet saja yang hijau ini, arahkan ke hacker, kita paste net. Nah, di sini misalnya hacker ini ingin mengirimkan paket ke klien. Nah, disinilah Power Security bekerja untuk mengamankan agar hacker tidak bisa mengirimkan paket ke PC klien. Jadi misalnya hacker saat mengirimkan pesan, maka interface 1 ini itu akan mati otomatis karena FA1 ini tidak akan menerima pesan dari perangkat lain kecuali perangkat server 2 ini. Nih. Nah, ini jadi seperti itulah penjelasan dari Power Security. Lanjut kita yang kedua yaitu Power Security Violation Shutdown. Nah, di sini kita akan mencoba mengkonfigurasi Power Security. Namun sebelum mengkonfigurasinya, kita akan memasukkan IP-nya terlebih dahulu ya, di masing-masing server dan klien. Oke, kita server 0, klik stop IP configuration. Di sini misalnya IP-nya 192.168.50.1. Oke. Di sini titik 2. Nah, dan di sini titik 3 ya. Selanjutnya ke klien. Titik 4. Kita coba lihat. Oke. Selanjutnya kita coba mengkomunikasikan dari server ke klien. Kita kirim paket ya dari server 0 ke klien successful. Kita kirim paket
dari server 1 ke PC klien itu successful. Nah di sini server 2 ke klien successful juga. Oke. Nah di sini selanjutnya kita akan mengubah modenya, mode FA1, 2, dan 3 nya menjadi mode akses, karena untuk mengkonfigurasi switch port security ini membutuhkan mode akses. Jadi kita masuk ke switch, tab CLI. Nah di sini kita masuk ke mode privilege, ke konfigurasi terminal. Nah di sini interface range, ketikkan perintah interface range FA 01 sampai 3. Oke. Switch port mode akses. Oke, kita di sini exit saja. Oke, nah, lalu selanjutnya kita akan mengkonfigurasi port security tersebut di FA1 ya. Nah, di interface FA1. Oke, kita masukkan interface FA1 switch port security. Nah, kita enter terlebih dahulu agar port security ini enable ya, atau nyala. Lalu perintah selanjutnya yaitu switch port security MAC address. Nah, kita di perintah switch port security MAC address ini itu kita disuruh memasukkan MAC address perangkat mana yang diperbolehkan atau yang diizinkan masuk pada interface FA1. Nah, kita akan memasukkan MAC address yaitu server 2 ya. Kita langsung saja ke server 2. Kita masuk ke tab config, lalu pasternet. Nah, di sini ini itu MAC address-nya ya. Kita kopikan terlebih dahulu. Oke. Nah, di sini kita masuk lagi ke switch-nya dan di sini paste saja. Oke. Kemudian enter ya. Oke. Selanjutnya yaitu switch port security switch port security maksimum. Nah, di sini kita menggunakan maksimum 1. Nah, oke. Nah, untuk perintah maksimum 1 ini yaitu untuk menentukan berapa banyak perangkat yang bisa diakses dalam interface FA1 ini ya. Kita satu saja karena MAC address kita mengisikan 1 ya teman-teman. Jika teman-teman ingin menambahkan maksimumnya menjadi 2, maka teman-teman harus menambahkan MAC address dari 2 perangkat ya. Kita enter. Oh, salah. Kita coba lihat mana yang salah ya. Oke, di sini switch port security maksimum 1. Nah, kita enter. Oke, di sini benar ya, sudah benar. Nah, sekarang lalu perintah selanjutnya kita switch port security violation shutdown. Oke. Nah, untuk perintah switch port security violation shutdown ini agar interface 1 ini FA1 ini jika menerima paket dari MAC address lain ini ya. Nah, ini maka akan mati interface-nya ya, atau kabelnya, yaitu akan shutdown. Lalu kita exit. Nah, ini cara untuk mengkonfigurasi port security. Lanjut kita yang ketiga, yaitu pengujian port security. Nah, untuk pengujiannya kita tambahkan terlebih dahulu IP pada hacker. Misalnya di sini 1
192.168.50.5. Oke. Nah, di sini kita kirim paket server 2 ke klien. Oke, successful ya pastinya ya. Pastinya ini akan successful. Namun selanjutnya kita akan pindahkan interface-nya, kabelnya ke hacker. Kita paste net. Nah, ini masih nyala kabelnya, namun saat kita mengirimkan paket dari hacker ke klien, maka di sini langsung mati dan hasilnya juga akan failed. Nah, selanjutnya kita akan mencoba lihat dari switch. Oke. Kita exit. Nah, kita ketikkan perintah support security interface FA1. Nah, di sini bisa kalian lihat di last source address-nya itu ini merupakan MAC address dari server yang dari hacker, merupakan MAC address dari peretas yang ingin mencoba masuk atau yang ingin coba mengirimkan pesan dari peretas ke PC klien. Nah, di sini kita coba cocokkan ya. Kita ke hacker, config interface net. Nah, di sini A9AD ujungnya. Di sini juga A9AD juga. Nah, jadi ini di sini bisa langsung terdeteksi perangkat mana yang ingin mencoba untuk meretas ke PC klien. Selanjutnya kita pindahkan lagi. Oke, pindahkan lagi ke server 2. Nah, di sini itu masih mati, tidak mau menyala ya. Nah, untuk menyalakannya kita coba ke switch, lalu di sini config terminal, config terminal. Nah, di sini kita ke interface FA1 dengan perintah no shutdown. Oke, kita lihat. Nah, di sini itu masih mati ya kabelnya, interface-nya, atau tidak mau menyala. Nah, untuk menyalakannya kembali kita harus menggunakan perintah shutdown terlebih dahulu ya. Shutdown. Nah, lalu kita menggunakan perintah lagi no shutdown. Oke, nah di sini sudah nyala. Ini juga sudah berganti menjadi hijau. Oke. Lanjut kita akan memasukkan MAC address sticky. Oke, kita lihat. Nah, untuk apa itu MAC address sticky? Misalnya di sini sebelumnya pada perintah switch for MAC address. Nah, di sini kita memasukkannya, MAC address ini memasukkannya secara manual, yaitu dengan mengisikan atau membuka perangkat server ini. Nah, kemudian ke config, ke paste net, lalu dikopikan. Oke. Nah, maka untuk MAC address sticky ini, maka dia langsung mendeteksi dari perangkat yang pertama kali terhubung ke server. Nah, akan terdeteksi di LAN, di last source address. Oke.
kita coba konfigurasi di interface FA2. Kita exit terlebih dahulu, kita masuk ke interface FA2. Oke, kita doso port, kita lihat dulu ya, doso port security interface FA2. Nah, di sini port security-nya itu masih disable atau masih mati ya. Jadi untuk mengenablekannya atau menyalakannya yaitu dengan perintah switch port security. Itu perintah switch port security. Lalu di sini enter. Oke. Lalu kita lihat lagi ya. Lalu kita lihat lagi dengan perintah doso port security interface FA2. Oh, kita terlebih dahulu exit ya. Oke, kita ke doso port security interface FA2. Nah, di sini status port security-nya enable, artinya ini sudah nyala ya. Nah, di sini enable ya. Maka di sini kalau sudah enable, ini sudah siap dikonfigurasi ya. Kita langsung saja ke switch port security MAC address. Switch. Salah. Oh, interface FA02, enter. Lalu switch port security MAC address sticky. Lalu enter. Nah, di sini kita masukkan lagi switch port security maksimum 1 ya, karena saya akan menambahkannya satu perangkat saja ya. Kita enter, kita masukkan perintah lagi switch port security violation. Kita tanya-tanya dulu. Sebenarnya violation itu terbagi menjadi 3, yaitu protect, yang kedua restrict, yang ketiga shutdown. Nah, shutdown ini kita sudah mengetahui bahwa ia akan mematikan kabel di saat hacker ingin menyerang atau mengirim paket. Namun untuk protect dan restrict ini, kabel tidak akan dimatikan, namun paket-paket akan diblokir dari hacker yang ingin mencoba masuk ke klien tersebut. Nah, kita coba shutdown terlebih dahulu ya. Oh, kita coba violationnya pakai huruf besar. Shutdown. Oke. Lalu exit. Oke, jadi untuk sticky ini nanti akan terdeteksi secara otomatis. Nah, kita lihat ya. Kita ke doso port security interface FA2, enter. Nah, di sini maksimum MAC address sudah 1, port security-nya enable. Dan di konfigurasi last source address-nya itu masih belum terdeteksi ya, MAC address-nya ya. Nah, maka kita harus mengirimkan paket terlebih dahulu ya dari interface
event terlebih dahulu dari server 1 ke klien. Oke, successful. Nah, kita akan cek kembali ya. Kita do show for security interface FA2. Nah, ini MAC address-nya sudah muncul, sudah terdeteksi ya, di mana MAC address ini milik server 1. Oke, kirim paket lagi. Oke, nah di sini kita nah di sini kita akan mencoba mengirim paket lagi ya, dari server 1 ke klien, ke PC klien. Nah, di sini pastinya successful ya. Namun, jika memindahkannya ke hacker, oke, kita di mana nih? Pindahkan, dan kita mengirim. Namun kita memindahkan ke hacker dan coba kita mengirimkan paket dari hacker kita ke klien. Nah, di sini hasilnya akan violate dan kabelnya itu akan mati karena kita menggunakan violation shutdown. Kembalikan lagi ya. Nah, di sini kita sudah mengembalikan lagi kabelnya ya. Nah, di sini kabelnya masih mati ya, belum nyala kembali ya. Nah, untuk menyalakannya kita langsung saja ke switch, kita ke enable configuration terminal, kemudian interface A2 shutdown dan no shutdown. Oke, nah sini sudah nyala. Oke. Nah, di sini kita akan melakukan apa itu Prevention Protect. Di sini kita akan mencoba untuk mengirimkan paket lagi ya, dari server. Oke, successful. Oke, nah di sini untuk Violation Protect. Nah, di sini kita pindahkan hackernya ya, untuk Violation Protect. Oke, di sini kita masuk ke switch. Nah, di sini kita exit terlebih dahulu. Kita akan menggunakan interface FA3 ya untuk Violation Protect. Oke, di sini kita langsung saja ke interface FA03 switch port for security. Kita enter terlebih dahulu agar nyala ya. Oke, switch port for security, MAC address sticky. Nah, di sini kita akan masukkan switch port lagi, switch port for security maksimum 1 ya. Oke, di sini kita switch port lagi, port security. Nah, di sini violation. Oke, di sini kita kita bahas lagi ya. Oke, di sini untuk violation itu sudah saya bilang yang tadi, yaitu pada violation ini terdapat 3 jenis, yaitu protect, restrict, shutdown. Nah, untuk shutdown ini kalau hacker ingin menyerang, kabelnya akan mati. Namun protect dan restrict ini itu tidak akan mati. Nah, sehingga kita tidak perlu mengkonfigurasi lagi ya dari switch seperti shutdown dan no shutdown seperti itu ya. Nah, untuk menyalakannya itu tidak perlu mengkonfigurasi lagi di switch dengan memasukkan shutdown dan no shutdown seperti itu.
Nah, kita akan menggunakan protect. Oke. Kita doso. Kita coba lihat doso for security interface FA3. Nah, di sini port security-nya enable dan violation-nya sudah pada mode protect. Nah, namun MAC address-nya itu belum terdeteksi. Nah, kita coba mengirimkan paket terlebih dahulu ya. Mengirimkan paket dari server 0 ke klien. Oke, successful ya. Di sini kita lihat lagi ya. Kita masukkan lagi doso port security interface FA3. Nah, di sini MAC address sudah ada ya, sudah terlihat. Di mana MAC address ini merupakan milik dari server 0 ini ya. Kemudian nah, perbedaan antara violation protect dan violation restrict ini terdapat pada security violation cons. Nah, jika kita dalam mode protect, maka port security violation con ini akan tetap 0 atau tidak terlihat. Namun untuk security violation restrict, security violation con-nya itu akan muncul ya. Nah, untuk violation cons itu artinya kita bisa melihat berapa banyak perangkat yang ingin mencoba meretas ke dalam klien. Jadi untuk mode protect ini itu tidak akan terlihat dan tetap 0. Namun jika pada mode restrict ini akan terlihat, misalnya ada hacker yang ingin coba meretas, maka ini akan berubah menjadi 1. Dan misalnya ada hacker lagi yang ingin meretasnya ke klien lagi, maka ini akan berubah menjadi 2. Kita coba memindahkan kabel dari server ke hacker. Oke. Nah, di sini kirim. Nah, di sini itu tidak akan mati ya kabelnya, karena kita menggunakan violation protect. Kan tadi di penggunaan sebelumnya kita menggunakan violation shutdown. Kalau kita dihubungkan ke hacker, maka itu akan mati ya. Nah, di sini itu tidak, karena kita menggunakan violation protect. Nah, di sini kita coba kirim paket ya. Kirim paket dari hacker ke klien. Nah, di sini pasti violate, namun kabelnya tidak akan mati ya, atau tetap menyala. Kita kirim paket lagi dari server 2 ke hacker. Nah, di sini violate. Oke. Lalu kita hubungkan lagi kabelnya ke server 0. Oke, jelas power. Kita di sini masih menyala ya. Kita akan mengirimkan paket lagi dari server 0 ke klien. Nah, di sini sudah successful ya. Oke, nah di sini kita coba lihat kembali, yaitu di sini kita coba lihat kembali doso port security interface 03 ya. Nah, di sini bisa kalian lihat sendiri pada security cons-nya 0. Padahal tadi kita sudah mengirim paket dari hacker yang ingin coba meretas ke dalam klien. Nah, di sini security-nya violation cons-nya 0 karena kita menggunakan violation mode protect. Selanjutnya kita akan mengetahui apa itu violation restrict. Nah, untuk violation restart ini kita tambahkan server lagi ya. Di sini saja. Oke. Lalu kita hubungkan. Nah, oke.
Lalu kita konfigurasikan ya dari switch. Ini itu interface FA5. Oke, kita exit terlebih dahulu. Kita interface FA05. Oke, kita masuk ke interface 05, lalu kita ubah modenya menjadi mode akses. Switch port mode akses, kemudian switch port security, enter. Lalu kita masukkan konfigurasi security-nya ya, yaitu switch port security, lalu switch port security lagi. Kita masukkan MAC address-nya ya. MAC address-nya itu sticky saja. Sticky. Oke, kita menggunakan violation restrict. Oke, sini kita menggunakan violation restrict. Oke, kita coba untuk melihatnya ya. Doso port security interface 05. Nah, di sini port security-nya enable, artinya sudah menyala, dan violation-nya ini sudah restrict ya. Sudah masuk restrict. Nah, untuk MAC address-nya itu masih belum terdeteksi ya. Kita coba kirim paket. Dari server 3 ke klien. Nah, di sini in progress karena kita belum memasukkan IP pada server 3. Kita coba memasukkan IP-nya ya. 192.168.50.6. Oke, submit pasnya. Oke. Nah, di sini kita coba kirim paket lagi dari server 3 ke klien. Nah, di sini sudah successful. Kita selanjutnya delete terlebih dahulu. Nah, kita selanjutnya lihat lagi, cek lagi ya. Doso port security interface FA5. Nah, di sini MAC address-nya sudah masuk. Oke, sticky MAC address-nya sudah 1, maksimumnya sudah 1, dan total MAC address-nya 1. Selanjutnya kita coba memindahkan kabelnya dari server 3 ke hacker. Oke, lalu kirim paket dari hacker ke klien. Nah, di sini valid dan kabelnya itu masih menyala karena kita menggunakan violation restrict. Oke, di sini kirim paket lagi dari server 2 ke hacker. Nah, valid ya pastinya. Kita cek lagi di switch. Yaitu doso port security interface FA5. Nah, di sini security violation counts-nya sudah 1 atau muncul ya, karena kita menggunakan violation mode restrict. Ini akan muncul ya. Misalnya hacker ingin mengirimkan pesan, jadi di sini bisa terlihat berapa hacker yang ingin mencoba meretas. Namun dalam mode violation protect ini tidak akan bisa terlihat, makanya akan tetap 0. Namun di dalam mode restrict ini akan terlihat berapapun. Nah, kita kembalikan lagi ya kabelnya dari hacker. Kita zoom terlebih dahulu. Nah, kita
kembalikan ke server 3. Kita coba alas. Itu kita coba kirimkan paket lagi dari server 3 ke klien. Nah, di sini sudah selesai full dan kabelnya itu tidak mati ya, karena kita menggunakan version restrict. Oke, mungkin segitu saja video dari saya. Mohon maaf bila ada kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.